Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi dari kami tentang sistem command rail. Di dalam kelompok 7 ini, kami beranggotakan 4 orang, yang mana bertugas sebagai berikut. Saya, Zeritya Warman, NIM 18073078 sebagai pemateri pertama. Al-Yaumafadi, NIM 18073003 sebagai pemateri kedua. M. Aliksyah, NIM 18073018 sebagai pemateri ketiga. Dedi Saputra, NIM 18073034 sebagai pemateri keempat. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja materi kelompok 7 akan dijelaskan di video kali ini. Check it out. Sistem command rail. Command rail adalah teknologi sistem injeksi baru pada mesin diesel. Teknologi command rail ini memungkinkan tekanan pada ruang bakar menjadi fleksibel, dapat berubah arah, menyesuaikan dengan output yang dikehendaki teknologi command rail ini. Teknologi command rail ini juga menyempurnakan akurasi volume bahan bakar solar yang masuk ke ruang bakar. Command rail sebuah teknologi baru di dunia otomotif yang bertujuan untuk mengatur suplai bahan bakar dari fuel tank menuju mesin. Teknologi ini sudah menganut computerized automatic control, artinya suplai bahan bakar akan disesuaikan secara otomatis oleh rangkaian pengontrol elektronik sesuai dengan kecepatan dan kondisi mesin. Command rail sistem prototype dimulai pada akhir tahun 60-an oleh Mr. Haber di Switzerland, kemudian dilanjutkan oleh Mr. Genser dari Swiss Federal Institute of Technology yang memfokuskan dirinya untuk menekuni dalam bidang ini. Pada pertengahan tahun 60-an, Masahiko Miyake dan Dr. Soichi Ito dari Denso Corporation, Jepang, mengembangkannya untuk digunakan pada high-fidelity vehicles. Dan berhasil menciptakan produk pertamanya yang dinamakan dengan ACD U2 Command Rail System, yang kemudian dipasang pada Tokino Racing Ranger, dan sejak tahun 1995 sudah dimulai jual kepada umum. Selanjutnya, sejak tahun 1997, Robert Bosch GmbH mulai memproduksikannya secara massal untuk digunakan pada mobil jenis penumpang. Command rail engines juga diterapkan pada kapal laut dan kereta api. Dengan adanya krisis minyak bumi dan emisi, maka sekitar tahun 1990-an mulai banyak mengadopsi command rail system. Misalnya Fiat, dikenal sebagai GTD, dipakai pada Fiat Panda, Alfa Romeo, dan Volvo. Saat ini command rail system semakin banyak digunakan. Bahkan, salah satu perusahaan otomotif termuka di Amerika, Delphi Automotive System, juga memproduksinya. Mesin diesel modern menggunakan command rail. Nama command rail diberikan karena proses penyaluran bahan bakar ke injektor menggunakan rail atau jalur yang dipakai bersama. Pada sistem command rail, bahan bakar dialirkan melalui fuel rail dan kemudian didistribusikan ke setiap injektor yang terhubung dengan ruang bakar dalam silinder. Dalam sistem command rail, untuk kontrol aliran bahan bakar, diesel dan timingnya diatur oleh komputer mobil atau ECU, Electronic Control Unit. Tekanan bahan bakar dalam fuel rail ini sangat tinggi, bisa mencapai 2000 bar. Tekanan tinggi ini bertujuan agar menghasilkan kabut bahan bakar yang baik merata sehingga menghasilkan
Pembakaran sempurna ketika bertemu dengan udara terkompresi yang suhu dan tekanannya tinggi. Sekian dari saya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Alyomo Fuadi. Kepada Alyomo Fuadi kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Alyomo Fuadi, NIM 18073003. Di sini saya akan melanjutkan nomor 2 CRS. Konsep dari CRS ini hampir mirip dengan teknologi MPI, Multi Point Injection, pada mesin bensin Mitsubishi, yaitu semua kerja sistem dilakukan secara kontrol elektronik mikrokomputer untuk mendapatkan daya kerja mesin yang optimal. Untuk mudahnya, pernahkah membaca artikel Our Body is Like Machine? Mesin bekerja yang memiliki panca indera mengirimkan berbagai pesan ke otak, kemudian diolah menjadi perintah untuk menggerakkan anggota tubuh lainnya. Begitu dengan CRS ini, yang memiliki banyak indera dan dikenal dengan istilah sensor. Sensor ini akan mendeteksi semua aktivitas mesin dan kendaraan. Kemudian sensor-sensor tersebut memberi sinyal masuk informasi ke ECU, Engine Control Unit, sebagai pusat pengendalian sistem, yang pada akhirnya ECU ini akan memerintahkan semua aktuator untuk dapat bekerja dengan optimal, seperti injektor, nozzle yang akan menyemprotkan solar dengan jumlah yang tepat dan pada waktunya pun tepat. Ada 3 alasan utama mengapa mesin diesel sekarang menggunakan teknologi CRS. 1. Untuk menghasilkan emisi gas buang yang bersih. 2. Menurunkan nozzle kebisingan atau getar-getaran. 3. Kinerja mesin menjadi lebih tinggi dan bahan bakar menjadi lebih ekonomis. Untuk menghasilkan kerja seperti tersebut, maka CRS ini dibangun dengan teknologi mekanikal dan elektronik. Di bawah ini adalah komponen utama mekanikal CRS yang terkait dengan aliran bahan bakar solar, yaitu supply pump sebagai pengganti injection pump konvensional yang mampu menghasilkan tekanan yang sangat tinggi hingga mencapai 180 megapascal. Injektor yang mampu menyemprotkan solar bertekanan tinggi ke dalam ruang bakar mesin sehingga menghasilkan atomisasi solar yang lebih sempurna. Selain bekerja dengan tekanan yang tinggi, injektor pun bekerja secara kontrol elektronik yang dilakukan oleh ECU. Setelah menerima sinyal dari berbagai sensor, besar tegangan kerja pada injektor bisa mencapai 85 volt dengan kecepatan waktu menyemprotkan sekitar 1/1 mili detik. Kerja CRS ini dilengkapi dengan sistem peringatan yang dikontrol secara elektronik, yaitu adanya lampu peringatan mesin yang akan menyala bila terjadi permasalahan pada mesin tersebut. Dan segala penyebab masalah dapat diketahui dengan menggunakan alat deteksi kerusakan yang tersedia di bengkel Mitsubishi yang dikenal dengan MUT, Multi Point Tester. Apabila kerusakan pada komponen CRS seperti injection supply pump maupun ECU-nya, maka komponen tersebut harus diganti dan dilakukan proses pembelajaran. Proses ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh CRS, melainkan harus dilakukan oleh mekanik yang sudah terlatih dan menggunakan proses pembelajaran yang berlangsung kurang lebih 3 menit. Proses ini dilakukan sendiri oleh CRS, dan hal ini dimaksudkan agar sinyal listrik dan seluruh sensor dan aktuator serta ECU menjadi lebih sinkron, sehingga kerja seluruh pada CRS ini menjadi normal kembali.
Untuk menjaga kerja mesin tetap optimal, beberapa hal harus diperhatikan. 1. Pemakaian bahan bakar solar yang bersih karena clearance atau celah pada suplai pump injektor sangat kecil, sehingga apabila ada kotoran yang masuk bisa menyebabkan komponen tersebut tersumbat dan kurangnya tenaga atau tambahan mesin tidak cukup. Pasang aksesoris listrik, jangan sampai mengganggu kerja kelistrikan CRS. 3. Lakukan perawatan berkala di bengkel Mitsubishi sesuai dengan buku petunjuk servis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Arifsyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu komponen sistem command rail. Pada sistem command rail terdapat beberapa komponen pendukung. Komponen ini terdiri dari berbagai sensor dan aktuator untuk mendukung kerjanya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang gambaran dan benefit dari sistem command rail, berikut ini adalah penjelasan tentang komponen sistem command rail. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dan digunakan selama berkendara. Kedua, filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang ikut terbawa oleh bahan bakar. Yang ketiga adalah supply pump. Fungsi utama adalah untuk mengisap bahan bakar dari dalam tangki, menaikkan tekanannya sampai maksimal 160 MPa dan dikirimkan ke komponen command rail. Di dalam supply pump sendiri terdapat beberapa komponen seperti plunger, check valve, cam ring, suction control valve atau SCV, dan sensor temperatur bahan bakar. SCV mempunyai peran penting untuk mengatur volume bahan bakar yang dinaikkan tekanannya. SCV ini semacam katup solenoid di mana pembukaannya dikontrol secara optimal oleh ECU berdasarkan tekanan yang ada di dalam command rail. Sensor temperatur bahan bakar berfungsi untuk mendeteksi temperatur bahan bakar atau solar. Nilai pembacaan sensor ini digunakan untuk sebagai koreksi penentuan volume injeksi. Yang keempat adalah command rail. Command rail adalah semacam pipa yang berisi bahan bakar bertekanan tinggi dari supply pump untuk dikirimkan ke masing-masing injektor. Desain dari pipa command rail cukup tebal agar mampu menahan tekanan tinggi bahan bakar. Di bagian command rail terdapat sebuah sambungan pipa dari supply pump dan 4 sambungan pipa ke injektor pada mesin 4 silinder. Yang kelima adalah injektor. Injektor mempunyai fungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar berdasarkan sinyal dari ECU. Injektor di sistem command rail mempunyai desain yang kuat dan presisi. Untuk mengoperasikan injektor dibutuhkan tekanan tinggi sampai maksimal 150 volt DC, sehingga dibutuhkan komponen bernama EDU. Pada ujungnya terdapat 6-8 lubang dengan diameter 0,14 mm. Hal itu menjadikan pengabutan bahan bakar menjadi lebih baik. Terdapat pula resistor koreksi untuk mengkoreksi volume injeksi setiap injektor. Yang keenam adalah engine ECU. Engine ECU mempunyai peran untuk mengatur tekanan command rail, mengatur volume dan timing injeksi, putaran idle, dan sistem lainnya.
berdasarkan sinyal yang dikirimkan dari berbagai sensor. Yang selanjutnya adalah 7 EDU, Electronic Driver Unit. EDU mempunyai fungsi untuk meneruskan sinyal injeksi yang dikirimkan engine ECU ke injektor. Di dalam internal sirkuit EDU terdapat mekanisme penaikan tegangan dari 12 volt DC menjadi tegangan tinggi, yaitu maksimal 150 DC, untuk mengoperasikan injektor common rail. Selanjutnya adalah 8 pipa tekanan tinggi. Pipa tekanan tinggi berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar bertekanan tinggi dari suplai pump ke pipa common rail dan dari pipa common rail ke masing-masing injektor. Tidak diperkenakan untuk membengkokkan atau melepaskan sambungan. Karena hal ini berpotensi menyebabkan kebocoran bahan bakar. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dengan NIM 18073034. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya, yaitu perawatan pada sistem common rail. Berbeda dengan diesel konvensional, pada diesel common rail menggunakan injektor dengan tekanan tinggi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder. Kerja pada common rail ini hampir sama dengan sistem electronic fuel injection atau EPI pada mesin bensin. Hanya saja kalau common rail menggunakan solar yang melibatkan sensor, ECU, dan injektor sehingga pembakaran diatur oleh komputer atau ECU. Prinsip kerja common rail kurang lebih yaitu common rail apabila dibandingkan dengan sistem mesin diesel konvensional, yang pertama itu lebih irit karena volume bahan bakar yang disuplai ke dalam mesin sesuai dengan kondisi. Yang kedua lebih powerful dalam segi performa. Mesin diesel common rail mempunyai output cukup besar karena mesin ini umumnya memiliki tekanan injektor dan kompresi yang tinggi. Lebih efisien karena lebih irit serta powerful, maka mesin ini bisa dikatakan efisien untuk pemakaian sehari-hari. Emisi dari sistem common rail ini terjaga. Dari segi emisi gas buang juga mempunyai standar lebih baik daripada mesin diesel konvensional. Diesel common rail bisa memiliki standar emisi mencapai Euro 4. Suara lebih halus. Sementara untuk suara, mesin ini memiliki suara halus yang menjadikan sulit dikenali sebagai mesin diesel tanpa membuka kap mesin. Baik, langsung saja untuk perawatan pada mesin diesel common rail. Perawatan yang pertama yaitu jaga kebersihan filter udara. Air filter adalah komponen yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang terbawa oleh udara pada air induction system, baik mesin bensin atau diesel. Filter udara harus dijaga kebersihannya, khususnya untuk mesin diesel common rail. Debu yang masuk ke dalam mesin bisa mengakibatkan kerusakan pada injektor. Teknisnya, ketika debu atau kotoran tersebut ikut terkompresi pada mesin, maka debu itu bisa menyumbat lubang injektor yang super mini sehingga menghambat pasokan bahan bakar ke mesin. Untuk itu, pastikan cek selalu kebersihan filter udara mobil paling tidak dalam rentan 5.000 km pemakaian atau lebih cepat bila medan yang Anda lalui merupakan daerah berdebu. Untuk perawatan yang kedua yaitu perhatikan kualitas bahan bakar, di mana kualitas bahan bakar juga menjadi faktor penting dalam sistem bahan bakar common rail. Sistem common rail berbeda dengan diesel konvensional yang bekerja secara mekanis. Sistem ini juga dikendalikan secara elektronik dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga masalah kualitas bahan bakar juga berimbas pada masalah common rail.
Tiap jenis bahan bakar khususnya solar memiliki kriteria dan sifat yang berbeda-beda. Pada diesel konvensional, tidak terlalu sensitif terhadap perbedaan nilai ketan. Pada sistem common rail, tekanan bahan bakar sudah diatur. Nilai centan yang tidak sesuai dapat menyebabkan misfire. Selain centan number, kandungan sulfur juga menjadi faktor penting pada sistem ini. Pastikan pahami spesifikasi bahan bakar sebelum melakukan pengisian bahan bakar. Hal itu dikarenakan setiap mobil memiliki spesifikasi tekanan bahan bakar dan kompresi berbeda, sehingga jenis bahan bakar juga berbeda. Bahan bakar seperti Pertamina Dex atau sel diesel menjadi jenis yang tepat untuk mesin diesel yang menggunakan sistem common rail. Selanjutnya yaitu lakukan penggantian fuel filter secara rutin, di mana seperti halnya air filter, fuel filter juga menjadi komponen penyaring, tapi bukan udara yang disaring melainkan bahan bakar. Kebersihan fuel filter harus dijaga karena kandungan air dan kotoran yang terbawa oleh aliran bahan bakar akan menyumbat komponen-komponen sistem common rail. Injektor adalah komponen paling rawan terkena imbas dari masalah ini. Banyak kejadian stroke injektor yang disebabkan penyaringan bahan bakar yang tidak maksimal. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukannya penggantian fuel filter secara rutin sesuai jadwal servis. Filter ini harus diganti karena bersifat sekali pakai yang tidak bisa dibersihkan. Penggantian pada fuel filter umumnya berada dalam rentang 30-40 ribu kilometer. Yang keempat yaitu hindari penggunaan fuel manipulator, di mana fuel manipulator adalah sebuah stand-alone ECU atau piggyback yang dirangkai bersama sistem kontrol common rail yang bertujuan untuk mendongkrak tenaga dan torsi mesin. Cara kerja sistem ini dengan memaksakan bahan bakar agar terinjeksi lebih banyak dari jumlah standar agar pembakaran berlangsung lebih kuat. Karena bersifat memaksakan, tentu akan menimbulkan efek samping pada komponen common rail. Jika untuk keperluan racing atau hobi bukan masalah, tetapi sangat tidak dianjurkan digunakan dalam pemakaian sehari-hari. Jadi, jika ingin mesin Anda awet, usahakan untuk tidak melakukan instalasi sistem semacam ini. Yang selanjutnya yaitu perawatan yang terakhir. Jangan sembarangan melakukan pembongkaran pada sistem common rail bila belum ahli. Karena perawatan yang kita lakukan hanya bersifat visual dan tanpa melakukan pembongkaran. Sistem common rail berbeda dengan diesel yang konvensional di mana ketika semua komponen terpasang dengan tepat maka mesin akan bekerja. Tetapi beda halnya pada mesin diesel dengan common rail. Anda tidak bisa melakukan pembongkaran walaupun hanya sebatas pencabutan soket ke konektor saja. Soket itu akan menghubungkan komunikasi dengan antara sensor, aktuator, dan ECU. Saat komunikasi itu terputus, maka cek engine akan menyala walaupun soket sudah terpasang kembali. Hal ini dikarenakan data error sebelumnya tidak akan terhapus apabila belum ada tindak lanjut. Untuk menghilangkannya perlu menggunakan scanner khusus dan harus melalui dengan buku panduan sistem common rail. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.